Apa digugah nol ta? Saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdun Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Ya. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi ahlu sunnah. Ya, tidak ada rasa takut secuil pun kalau untuk membela makamnya Aulia. Nyawa saya jadi taruhan. Ini tidak ada makam yang palsu di sini. Ini semuanya asli. Betul, saksi asli semua. Jangan main-main. Mana yang disebut makam palsu itu yang mana? %90% saya ikut memakamkan makam-makam yang ada di sini. Yang ini makam kakek saya ini. Ini makam kakek saya, Muhammad bin Alwi, Imam Masjid Muhdhar. Ini makam nenek saya. Ini semua makam-makam keluarga saya di sini. Ya, yang dimaksud dipalwikan itu yang mana? Mana ada ini pemakaman umum, bukan pemakaman khusus. Ini umum, wakafnya umum. Siapapun boleh dimakamkan di sini. Ini banyak tukang gali kubur di sini. Jangan memfitnah umat Islam. Umat Islam ini rukun semuanya. Sudah cukup. Cukup lagi. Habib. Iki mepet ngene iki tek anu tek nduduk lho piye ngene iki. Mepet ngene iki. Biar udah ada. Ndak ono, aku lho betul nenten iki. Kalau kita melihat gambar-gambar lama, sebagaimana saya katakan tadi, saya akan perlihatkan kepada Anda, ini kalau lihat di postingannya itu 12 tahun yang lalu. Tapi kalau dari format video dan color, warna, ini menunjukkan tahun-tahun lama ya. Artinya di video ini sebelum tahun 2000, karena ini kalau saya amati bukan digital, tapi pakai mini DV, kaset mini DV ya. Dan kita lihat itu adalah makam-makam tua, nisannya pun tak sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana nisan-nisan tua itu? Dan
Kenapa kemudian diganti oleh nisan-nisan baru yang seragam? Kalau itu menjadi bagian dari cagar budaya, apakah itu tidak melanggar undang-undang? Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, Husin Ba'agil telah membongkar realitas yang terjadi di sana akan adanya makam-makam baru yang Husin mengatakan 90% terlibat dalam penguburannya. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini saya yang ngubur. 90% saya ikut memakamkan di sini. Lah, benar Tabib. Anda ikut memakamkan 90% di Sunan Bonang itu. Anda itu umur berapa ya? Terus makam-makam itu mulai tahun berapa? Ini semakin mencurigakan ini. Betul-betul mencurigakan Anda ini. Beberapa pekan yang lalu saya berziarah ke makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ternyata teman-teman, di sana ada fenomena aneh dan unik. Mengapa? Dalam kurun waktu sekitar 3-4 tahun, ternyata di makam Sunan Bonang, baik di ring 1, artinya di dekat Cungkup atau makam Sunan Bonang sendiri, atau di tempat-tempat di mana para peziarah ini berlalu lalang, apakah itu di depan gapura atau di pinggir jalan, yang mana jalan itu dilewati oleh para peziarah. Kira-kira apa tujuan seperti ini? Jadi perlu diketahui teman-teman, ada informasi yang mengatakan bahwa makam Sunan Bonang sempat dikelola oleh oknum Ba'alawi, sehingga wajar jika ada manipulasi berkaitan dengan nama-nama makam yang ada di kompleks pemakaman Sunan Bonang. Dari sini, jika kita biarkan, maka akan berbahaya bagi kita semua, khususnya berkaitan dengan sejarah keberadaan Wali Songo, salah satunya adalah Sunan Bonang. Dengan meletakkan makam-makam Ba'alawi di sekitar makam Sunan Bonang, ini akan mengaburkan sejarah kita teman-teman. Di situ ada proses propaganda yang dilakukan oleh Ba'alawi, yaitu tujuannya untuk mengaburkan sejarah, seolah-olah pertama kali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa khususnya dan umumnya di Indonesia ini adalah dari klan Ba'alawi, padahal dari Wali Songo. Nah, jika ini kita biarkan, maka akan tergerus sedikit demi sedikit, nama Wali Songo mulai hilang, mulai tidak diingat oleh masyarakat, dan yang dikenang adalah Ba'alawi. Nah, dengan mengenang Ba'alawi, maka klan Ba'alawi ini menempati posisi strategis di masyarakat, sehingga apapun bisa dilakukan oleh Ba'alawi. Oleh karena itu, bagi teman-teman khususnya warga Tuban, silahkan diteliti kembali kira-kira makam yang ada di sekeliling Sunan Bonang itu benar ataukah tidak, karena jumlahnya tidak sedikit, antara 60 lebih. Padahal Sunan Bonang tidak pernah sepi dari peziarah, dan masyarakat setempat juga tidak pernah menyaksikan adanya para habib atau habibah Ba'alawi yang wafat kemudian dimakamkan di situ. Nah, kapan kira-kira proses pemakaman mereka itu? Jika ini merupakan manipulasi atau akal-akalan dari Ba'alawi, maka makam itu segera dibongkar. Jadi seperti itu. Dan bentuknya sama. Ini adalah di sisi timur yang paling utara. Pemirsa bisa lihat, sama semua dari bentuk batu nisannya.
Tidak ada perbedaan sama sekali antara batu nisan satu dan yang lainnya. Ini baru di sisi utara yang timur. Nah, sekarang saya bergeser agak ke selatan. Ini adalah sub ketiga dari batu nisan di sisi timur. Saya ambil dari selatan. Ini kalau kita berpikir dengan batu nisan yang berdempetan seperti ini, cara untuk memakamkan jenazahnya itu loh. Bagaimana caranya dengan batu nisan yang seperti ini? Nah, ini saya ambil dari jauh. Ini adalah di sisi timurnya. Tidak masuk di dalam pikiran saya, pemirsa. Sampai sekarang ternyata banyak sekali makam-makam di seputaran antara kiri dan kanan, selatan di Cungkup makam Mbah Sunan Bonang. Nah, ini di sisi selatan sebelah timur. Ini ada juga yang tertera namanya Rugaya Bahven, ada Nur Bahven, ada juga Ahmad Bahven. Nah, itu banyak sekali anak-anak yang berlarian di seputaran makam. Husein Baagil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Mbah Sunan Bonang. Ring Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Ya. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Beliau yang menggali kubur. Ini yang menggali kuburnya. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur, ya. Ini makam-makam yang adalah makam palsu. Asli ya. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini. Ini pengakuannya kan, saya pun ikut kubur. Ya, 90%. Ini ada paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Kita buktikan, kita gali saja. Kuburan yang diplester di keramik seperti itu nggak asli itu. Posisi aslinya di mana nggak jelas itu. Ya. Terus misalkan pernah itu marga Baagil dimakamkan di situ. Ayo kita gali. Keramiknya kita bongkar semua. Benerkah di situ ada makam leluhurnya? Ayo. Sudah. Kalau memang diperlukan, saya siap turun lapangan. Saya akan dapatkan 65 miliar dan 60 alpat. Saya akan berikan kepada fakir miskin warga Tuban. Saya tidak akan mengambil satu peser serupiah pun, asalkan temenanan. Ini hanya omong-omong saja, teko-teko kita dempel badane ahli silat, nantang-nantang kesini kita ini sebelah makam Mbah Sunan Bonang. Ora suwe uripmu Sen Husein. Kamu itu anak baru, kemarin saja nantang-nantang sepuh-sepuh kita, ya. Kalau memang beneran kamu mau menyediakan dan punya uang segitu, ayo. Kawan-kawan kita dari PWLS dan lain-lain itu sudah mau terjun ke Tuban. Karena Kiai Ansori itu yang lempem. Ayo ditandangi lah. Tandangi dalam arti ayo ke notaris terdekat di wilayah Kutarejo situ, Tuban kota. Tidak boleh mengingkari. Dan saya siap sebagai saksi. Sudah saya siapkan foto sebelum pemugaran dan sesudah pemugaran. Kami sudah punya datanya di Husein Baagil. Jangan macam-macam. Terus saya ingin melompat sedikit. Salah satu yang sedang ramai kalau kita buka di sosial media itu adalah soal fenomena makam-makam palsu. Karena orang NU ini senang ziarah. Ya kan? Senang ziarah. Nah, kemudian ternyata itu makam-makam itu banyak menghasilkan uang. Dan kemudian juga ditemukan banyak makam palsu. Sampai banyak yang harus dibongkar. Ini fenomena apa, Gus? Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat? Kalau makam palsu itu kan sebenarnya dari dulu juga ada. Dari dulu sudah ada? Sudah ada kan, dari dulu juga sudah ada.
Makanya dulu di Mekah sempat ada makam-makam yang dihancurkan, dikembalikan ke asalnya. Artinya kita butuh sains juga, butuh orang untuk memverifikasi kebenaran itu. Karena itu kan manusia sejarah. Nah ini kan verifikasinya kan verifikasi sejarah sebenarnya. Sejarah itu kan ada lompatan-lompatan hermeneutikanya. Ada real life-nya kayak apa. Kalau real life-nya ada, pasti ada narasinya dong. Kalau narasinya ada, pasti historiografinya ada, baru ada ideologi, ada menjadi manusia sejarah. Nah, sekarang orang ini kan semuanya berbicara tentang data. Jadi tidak semata-mata itu faktor ekonomi. Gitu lah. Karena memang sekarang orang sudah diverifikasi. Apalagi sekarang tiba-tiba kenapa makam itu makamnya orang Indonesia, tapi kok setiap makam yang berubah itu menjadi makamnya orang Arab, kan di orang Yaman. Ini kan terus tiba-tiba orang bertanya, orang Yaman itu di Indonesia itu yang dari punya klannya masing-masing, punya catatan keluarga dari mana. Artinya kalau ketika dia lahir bawa catatan, Pak mati itu pasti ada sejarahnya, ada catatannya. Dimakamkan di mana? Di mana pasti kemana-mana bawa catatan. Seperti barang keluar dari mall, barang dari keluar pasti ada barcode-nya. Mau sekecil apapun bentuknya, karena memang barang keluar dari mall itu ada barcode-nya. Ketika keluar pasti ada barcode-nya. Makanya kalau keluar kok tidak ada barcode-nya, mau dibilang pasti bukan dari mall. Bukan original. Bukan original. Buatan orang. Buatan orang. Nah kan salahnya di situ. Habib itu lahir aja sudah dicatat. Tukang catatnya namanya Robito. Semenjak dia datang ke sini pasti ada catatannya. Begitu dia mati pasti ada catatannya. Loh kok tiba-tiba ada banyak makam berubah menjadi makam Habib, padahal Habib itu pasti ada catatannya. Kok tiba-tiba ada makam nggak ada catatannya? Pasti bukan Habib dong. Bisa makam orang Indonesia yang lain diganti itu namanya Habib. Mungkin membayangkan bahwa yang paling mulia itu adalah Habib. Karena mereka kan kampanyenya lebih mulia daripada 70 ulama, mereka lebih mulia. Jadi di balik itu semua sebenarnya ada kesalahan yang fatal. Jadi menisbatkan kepada Habib, sementara Habib ini adalah semenjak lahir ada catatannya. Lahir dimanapun bawa catatan, maka ketika mati pasti ada catatannya. Jadi begitu ada makam kok nggak ada catatannya, pasti bukan makam Habib. Maka itu harus ada satu mekanisme, jangan sampai masyarakat juga tertipu, karena disitulah masyarakat yang berdoa ternyata bukan di situ tempatnya. Antara lain itu ya salah satunya. Nah tiba-tiba baru kemudian ternyata setelah ditelusuri ada problem ekonomi, ada problem apa itu kan fakta lanjutan gitu kan. Ada problem yang agak sedikit tendensius, aspek-aspek semacam ideologi. Mungkin ada. Ya, tapi kan kita nggak bisa kemudian menjustifikasi ideologi. Tapi fenomena itu kan bisa dianalisis. Kan gitu. Karena apa? Karena tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa yang memerdekakan Indonesia ini Habib, yang menentukan 17 Agustus Habib, yang menentukan yang bikin merah putih Habib. Nah, artinya bahwa takeover sejarah ini itu kan yang paling pokok juga harus diimbangi. Pahlawannya di mana? Nah, untuk menentukan pahlawan itu kan harus ada jejak orangnya. Nah, kalau dia membangun narasi, maka dia juga harus membangun sejarah orang yang bikin narasi itu. Nah, sejarah orang yang sudah meninggal itu kan makam. Jadi social engineering-nya kan juga harus paralel. Kalau mereka yang buat lah, terus orang yang buat itu di mana sekarang? Oh, makamnya di situ. Oh, makamnya di situ. Baru kemudian, nah setelah mereka menggunakan data, orang lain juga punya data. Nah, ini kan persoalan adu data. Mengislamkan budaya atau membudayakan Islam. Ini juga banyak orang bertanya seperti ini. Apa yang sebaiknya dilakukan? Banyak orang yang melakukan pilihan adalah mengislamkan budaya. Kan gitu, dua-duanya bisa jalan. Membudayakan Islam, mengislamkan budaya. Karena apa? Karena Islam datang, itu semua orang sudah punya budaya. Jadi dunia ini kan berperadaban. Islam belum datang kan sudah berperadaban. Jawa juga sudah punya peradaban. Sumatera sudah punya peradaban. Makanya ada peradaban yang cocok. Nah, peradaban yang cocok itu namanya inkulturasi, asimilasi. Yang nggak cocok namanya sinkretik. Itu yang nggak cocok. Jadi ketika Islam itu datang, pasti ketemu dengan budaya yang sudah ada. Ketemu wayang. Ketemu wayang. Ya kan gitu. Oh, wayang ini sastra tutur. Isinya bisa disampaikan tentang kebaikan, tentang apa. Nggak bertentangan isinya.